Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Geometri Analitik Bidang. Pada hari ini, pertemuan ini, kita akan membahas bab tempat kedudukan atau lokus. Kompetensi yang ingin dicapai dalam materi tempat kedudukan atau lokus ini adalah dapat menentukan persamaan tempat kedudukan titik yang bergerak dengan cara menjalankan koordinat. Yang kedua, menentukan persamaan tempat kedudukan suatu titik yang bergerak dengan cara mengeliminir parameter. Baik, definisi dari tempat kedudukan itu sendiri. Nah, suatu tempat kedudukan titik adalah suatu himpunan titik-titik yang memenuhi syarat sebagai berikut. Syarat yang pertama, semua titik anggota himpunan mempunyai sifat yang sama. Yang kedua, semua titik yang memiliki sifat itu adalah anggota himpunan. Jadi contohnya dari tempat kedudukan itu adalah lingkaran, ya. Jadi lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Suatu titik tertentunya itu bisa kita katakan dia adalah titik di sini titik tertentu, misalnya titik pusatnya, gitu ya. Nah, berjarak sama terhadap suatu titik tertentu itu dengan titik-titik yang lainnya, begitu. Jadi dari titik P ini, misalkan di sini ada titik lagi. Nah, jarak dari titik P ke titik yang di sini itu misalnya jaraknya apa? Misalnya jaraknya R gitu ya. Nah, rupanya misalnya ini titik T ya. Misalnya ada titik dari P, lalu ada titik di sini ada titik lagi, ya. Ini titik T1, ini titik T2. Dari P ke titik T2, dari T2 ini juga jaraknya R, gitu. Sama kayak dari jarak dari titik P ke titik T1, itu R. Begitupun kalau misalnya nanti di sini ada titik, nah titik ini tuh juga harus berjaraknya sama dengan jarak dari P ke T1 dengan P ke misalnya T3. P ke T3. Jadi ketika titik T1, T2, T3 dihubungkan gitu ya, inilah tempat kedudukannya. Tempat kedudukannya rupanya membentuk suatu lingkaran. Selanjutnya, persamaan tempat kedudukan titik adalah persamaan yang dipenuhi oleh setiap koordinat titik-titik pada tempat kedudukan. Selanjutnya, di sini secara geometris, langkah untuk menentukan tempat kedudukan titik adalah sebagai berikut. Yang pertama, digambarkan objek geometri yang diketahui dari permasalahan tempat kedudukan. Yang kedua, tentukan beberapa titik yang memenuhi sifat tempat kedudukannya. Yang ketiga, hubungkan titik-titik pada langkah 2 hingga kita menyadari bentuk dari tempat kedudukan yang diberikan. Yang keempat, gambarkan kumpulan titik-titik anggota tempat kedudukan dan deskripsikan dengan menggunakan kata-kata. Nah, ini adalah langkah untuk menentukan tempat kedudukannya. Nanti kalau misalnya kita sudah memperoleh sampai langkah yang keempat ini, setelah kita menggambarkan kumpulan titik-titik anggota tempat kedudukannya, nanti misalnya dia itu ternyata kumpulan titik-titik yang membentuk garis, kalau misalnya pertanyaan soalnya tentukan persamaan tempat kedudukannya, berarti kalian diminta untuk mencari persamaan garisnya dari tempat kedudukan tersebut. Kalau rupanya seperti yang sebelumnya, misalnya rupanya kumpulan titik-titik anggotanya itu membentuk suatu lingkaran, berarti kalau pertanyaannya persamaan tempat kedudukannya, nah berarti kalian harus cari tahu persamaan lingkarannya ini apa. Kalau rupanya tempat kedudukannya pun membentuk seperti ini, ya kurva atau parabola, nah berarti apa persamaannya? Oke, baik, di sini kita langsung ke contoh, di mana contoh ini menerapkan proses menjalankan koordinat. Nah, jadi contohnya di sini, tentukan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik A, min 2, min 4, dan titik B, min 5,2. Nah, kita menjawabnya mengikuti empat langkah yang sebelumnya ya. 4 langkah menentukan tempat kedudukan titik. Kita harus tahu dulu tempat kedudukan dari titik-titiknya itu apa bentuknya, gitu ya. Langkah pertama, menggambarkan titik A, min 2,4 dan titik B. Nah, oke, ini kita buat dulu titiknya. Oh, titik A di sebelah sini, titik B di sebelah sini ya. Kita perhatikan dari yang diketahuinya. Langkah kedua, tentukan beberapa titik yang memenuhi sifat tempat kedudukan.
Nah, dalam hal ini kita dapat menentukan titik tengah AB sebagai salah satu titik pada tempat kedudukan. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan titik-titik lainnya yang berjarak sama terhadap AB. Di sini kan kita menentukan beberapa titik yang memenuhi sifat tempat kedudukan. Nah, dari titik A ke titik B ini, dari titik A dan titik B ini, tadi sifat tempat kedudukan itu apa? Sifatnya itu kan, sifat di sini tuh bisa aja berjarak yang sama. Jadi dari titik A ke titik T itu berjaraknya misalnya A gitu ya, lalu dari T ke B juga jaraknya harus A kecil misalnya gitu ya. Nah, jadi jaraknya harus sama. Nah, begitupun misalnya kita tarik garis lagi atau kita ambil titik lagi gitu ya, ambil titik di sini. Nah, ini T2 gitu ya. Nah, dari A T2 ini jaraknya harus sama dengan B T2. Begitu kita buat, kita hubungkan titiknya. Jaraknya harus sama. Terus kalau misalnya kita di sini buat lagi, ambil titik lagi, ambil titik, tapi kita harus pikirin titik yang kita ambil itu di sini, itu tuh berarti B T3 itu harus sama dengan A T3. Lalu kita juga bisa menentukan titik-titik lainnya asalkan berjarak sama terhadap A dan B. Mau buat titik di sebelah sini boleh, asalkan jangan lupa jaraknya sama terhadap titik A dan titik B. Gitu. Jadi rupanya kalau titik-titik tadi yang sudah berjarak sama itu, berjarak sama terhadap titik A dan titik B kita hubungkan, ternyata ini membentuk sebuah garis. Ya. Nah, berarti di sini tadi titik-titik yang sudah kita buat dengan sifat yang sama, yaitu berjarak sama terhadap titik A dan titik B, itu kita hubungkan titik-titiknya sehingga kita menyadari bentuknya ini adalah bentuk garis, gitu ya. Nah, selanjutnya digambarkan kumpulan titik-titik anggota tempat kedudukan ini. Nah, jadi tempat kedudukannya adalah sebuah garis lurus yang melalui titik tengah AB dan tegak lurus dengan AB. Inilah bentuk dari tempat kedudukan yang tadi sudah diketahui di soal. Selanjutnya bagaimana kalau misalnya pertanyaannya itu sampai tentukanlah persamaan dari tempat kedudukannya. Berarti untuk menyelesaikannya, di sini kita bisa secara aljabar ya, kita dapat menentukan persamaan tempat kedudukan dengan menentukan persamaan garis lurus yang melalui titik tengah AB dan tegak lurus AB. Ya kan? Kita punya, karena kita sudah punya diketahui begitu ya, punya garis AB ini. Nah, rupanya tempat kedudukannya itu kan tegak lurus dengan garis AB. Dan melalui titik. Nah, melalui titik T1 ini, melalui titik. Berarti untuk menentukan persamaan tempat kedudukannya, ini kita bisa merujuk ke persamaan garis berarti ya. Persamaan garis yang ada apanya? Berarti persamaan garis yang melalui satu titik dan yang tegak lurus. Kalau tegak lurus itu berarti ada gradiennya begitu ya. Nah, berarti tujuan kita supaya tahu persamaan dari tempat kedudukannya itu kita ingin ke yang Y, persamaan yang Y min Y1 sama dengan M X min X1 begitu ya. Nah, untuk mencapai ke sini kita memerlukan berarti titik yang diketahuinya ini, titik yang melalui dari tempat kedudukan ini titik apa? Rupanya titik T1 itu kan X1, Y1. Udah diketahui belum? Terus kita pengen tahu juga M-nya, tapi M-nya itu kita juga belum tahu kemiringannya. Tapi kita bisa tahu dari garis AB. Kalau kita lihat dari garis AB ini, kita bisa nggak memperoleh titik T1? Bisa, yaitu dari titik tengahnya. Nah, kita cari tahu dulu koordinat titik tengah AB. Koordinat titik tengah AB itu sama dengan T1. Itulah yang nanti bisa kita gunakan untuk mendapatkan persamaan tempat kedudukannya. Koordinat tengah AB adalah titik A-nya diketahui, titik B-nya diketahui. Nah, berarti kita tinggal cari koordinat titik tengahnya menggunakan ini ya. Nah, berarti kita peroleh koordinat titik tengahnya itu adalah min 7/2, min 1. Di mana min 7/2-nya ini adalah X1-nya,
Min satunya ini adalah Y1-nya. Langkah kedua berarti kita cari gradien. Gradien dari garis AB. Nah, gradien yang diketahui dua titik itu kan Y2 min Y1, X2 min X1. Ya, jadi di sini kita peroleh gradien garis AB-nya. MAB-nya itu sama dengan M1 sama dengan min 2 gitu ya. Nah, sedangkan kita ini tuh gradien garis AB, sedangkan kita ingin tahu gradien dari garis yang merupakan tempat kedudukan. Gradien garis yang merupakan tempat kedudukan itu tadi dibilang atau tadi kita lihat di gambar itu tegak lurus ya dengan AB. Nah, oleh karena itu kita berarti menganggap gradien itu yang M2 ya, di mana M1 kali M2 itu kan sama dengan min 1 untuk yang tegak lurus. Berarti untuk mendapatkan gradien yang tegak lurusnya itu, yang berarti yang M2-nya ini berarti min 1 per M1. Berarti M2-nya min 1 per min 2. M2 sama dengan 1 per 2. Nah, inilah gradiennya. Bisa kita menentukan persamaan tempat kedudukannya. Y dikurang min 1 sama dengan M-nya setengah, X dikali X dikurang min 7 per 2. Ya, berarti ini tinggal hitung yang bisa dihitung. Berarti Y plus 1 sama dengan setengah X plus 7 per 4. Berarti 4 lah kayak gini, ruas kiri kanan dikali 4 ya. 4Y plus 4 sama dengan 2X plus 7. Nanti diperoleh 4Y sama dengan 2X plus 3. Terus berarti 2X tambah 2X min 4Y plus 3. Atau boleh ditulis 2X min 4Y plus 3 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan tempat kedudukannya. Persamaan tempat kedudukan ini terlihat mudah dicari karena kita telah menggambarkan terlebih dahulu bentuk geometris dari tempat kedudukan yang diberikan. Pada banyak kasus, menggambarkan tempat kedudukan tidaklah mudah, sehingga kita memerlukan metode secara aljabar untuk menentukan persamaan tempat kedudukan titik. Alternatif penyelesaiannya itu kita mencari persamaan tempat kedudukannya dengan jarak 2 titik. Kan tadi di gambarnya itu di sini ada B, di sini A gitu ya. Di sini A, terus ini adalah lokusnya gitu ya. Sorry, saya supaya singkat aja lokus tulis ya. Tempat kedudukannya lokusnya yang ini. Di sini kita bisa perhatikan bahwa tempat kedudukan itu kan dia memiliki sifat yang sama. Tadi juga disampaikan bahwa dari B ke titik T di sini ya, jaraknya sama dengan dari A ke T. Coba kita tulis secara aljabar atau secara matematisnya, yaitu panjangnya sama, atau berarti itu jaraknya sama begitu ya. Berarti kan panjang TA atau jarak dari T ke A itu sama dengan jarak dari T ke B. Nah, ingat jarak T ke A ini kan titik ya, berarti jarak antara dua titik masih ingat? Itu dia akar X1 begitu ya, X1 min X2 kuadrat tambah Y1 min Y2 kuadrat. Begitupun untuk yang dari T ke B, ruas kiri kanan gitu ya, dikali pangkat 2, sorry. Jadi kita tinggal tersisa X1 min X2 kuadrat tambah Y1 min Y2 kuadrat sama dengan X1 min X2 kuadrat tambah Y1 min Y2 kuadrat. Nah, di sini sekarang yang mana yang X1, yang mana yang X2, yang mana X1 Y1, yang mana X2 Y2 gitu ya. Nah, di sini T-nya itu tadi diketahui nggak? Kan kalau A itu diketahui ya di soal ya. A itu min 2, min 4. B-nya itu diketahui di soal min 5,2. T-nya apakah diketahui? T-nya X, Y berarti begitu ya. Nah, berarti kita bisa tulis jadi X min ini terhadap A ya. Berarti X plus 2 gitu ya. Nah, atau X min 2 kuadrat ditambah Y1-nya itu berarti yang misalnya yang ini ya, Y. Berarti Y min 4 kuadrat. Nah, ini tinggal hitung yang bisa dihitung. Ya, sehingga diperoleh persamaan tempat kedudukannya adalah 2X min 4Y plus 3 sama dengan 0. Nah, persamaan ini sama dengan tadi kita
persamaan yang kita peroleh dengan langkah yang pertama ya. Nah, begitu. Jadi, silahkan tinggal nanti sudut pandang kalian dari mana memandang yang diketahuinya atau memandang gambar yang sudah kalian gambar gitu ya.